bangsa manapun, peradaban manapun, ketika ingin maju, muliakan para guru, martabatkan para guru, lindungi para guru, dan sejahterakan para guru. Karena diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kita bisa mendapatkan aspirasi dari teman-teman di akar rumput untuk pengurus-pengurus baik di tingkat cabang, di kabupaten. Sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Abah hadir di tengah-tengah acara workshop program mandatori PGRI Lingkar Belajar Guru. Ini kerja kolaboratif, insya Allah kita akan ulas atau akan bahas bersama tamu-tamu istimewa TV Aspirasi Guru. Di tengah-tengah kita sudah hadir unsur dari PB PGRI, kemudian unsur dari AI, Education International. Baik, sahabat TV Aspirasi Guru, kita mulai saja bincang-bincang kita dengan memulai perkenalan. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih sahabat TV Aspirasi Guru. Nama saya Dudung Abdul Qadir, jabatan di Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dan ini kami bangga, kami berbahagia ada di tengah-tengah sahabat TV Aspirasi Guru. Mudah-mudahan aspirasinya tersampaikan dan guru-guru Indonesia menjadi kuat, menjadi independen, menjadi demokratis, dan menjadi sinambung untuk wujud apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Wasekjen PB PGRI. Siap. Yes, Pak Dudung. Terima kasih. Lanjut, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat TV Aspirasi Guru Banten. PGRI Kabupaten Serang. PGRI Kabupaten Serang, Banten. Perkenalkan, saya Desri Darwin. Saya adalah perwakilan dari Education International khusus untuk Asia Pasifik. Saya ingin mengucapkan salam solidaritas dari teman-teman guru dan pendidik di seluruh dunia yang tergabung dalam Education International. Karena Education International ini adalah organisasi guru global yang anggotanya ada di 338 organisasi guru di 178 negara. 178 negara. Dan PGRI menjadi satu-satunya organisasi guru dari Indonesia yang menjadi anggota Education International. PGRI menjadi satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia yang menjadi anggota Education International. Ya. Gitu. Jadi salam solidaritas dari seluruh guru di seluruh dunia untuk PGRI. Ibu Desri Darwin. Siap. Ya, terima kasih. Baik, Pak Dudung, boleh saya ambil Pak Dudung ya saja? Boleh. Abah Pro adalah pengelola kegiatan publikasi dan penyalur aspirasi guru dan seterusnya, sehingga di era disrupsi ini PGRI Kabupaten Serang sudah setahun berjalan ini mengawali menyelenggarakan platform digital dalam bentuk media TV, dan kami sudah memiliki lebih dari 190 konten. Wah, hebat. Dan kebanyakan adalah sebagai media untuk mempublikasikan karya-karya terbaik dari sekolah-sekolah, warga sekolah, murid, guru, siswa, pendidik, pengawas, dan seterusnya. Mantap. Dan ini adalah salah satu segmen yang dikelola oleh Abah Pro, yaitu Ngoce. Masih ingat sahabat aspirasi guru? Ngoce, ngobrol cerdas dengan hati. Ngobrol cerdas dengan hati. Kita akan ngobrol cerdas seputar dengan ini. Ini kan di tengah-tengah kegiatan workshop program mandatori PGRI Lingkar Belajar Guru yang diselenggarakan di Hotel Horizon Pandeglang atas inisiasi dari PGRI Provinsi Banten. Betul. Tetapi apa hubungannya dengan PGRI ini? Mengapa? Jelaskan, Pak. Terima kasih Abah Pro. Jadi begini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia memiliki tugas mandatori yang harus sampai ke bawah, ke provinsi, pengurus PGRI provinsi, kabupaten kota, cabang sampai ke ranting, yakni 7 hal yang harus dikerjakan oleh seluruh
pengurus baik dari tingkat PB maupun sampai ke ranting. 7 hal yang harus kita laksanakan. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sehingga hadirnya kami pengurus besar di sini dengan pengurus PGRI Provinsi Banten ini sebagai sebuah collaboration, kerjasama yang tentunya ini jangan sampai lupa, yang tentunya ini didukung oleh Education Internasional yang bekerja sama dengan PGRI untuk mewujudkan apa? Mewujudkan organisasi PGRI menjadi apa? KIDS. KIDS itu kuat, independen, demokratis, dan sinambung. PGRI KIDS. Ya, KIDS. Kuat, independen, demokratis, Dan sinambung. Kolaborasi dengan Education Internasional. Education Internasional. Lanjut Pak. Nah, dengan hadirnya di Banten, kami punya mimpi bahwa Banten, PGRI Provinsi Banten mampu melaksanakan tugas mandatori sebagai pengurus provinsi. Tugas Mandatori mulai dari keanggotaan, mulai dari iuran, mulai dari kaderisasi, kemudian perempuan, isu-isu terkait dengan bagaimana mengembangkan, mengadvokasi, kemudian melaksanakan program-program yang sudah jelas sesuai dengan kesepakatan dari kongres dan konferensi kerja di masing-masing provinsi. Ini yang harus terus didengungkan dengan apa? Dengan cara-cara melaksanakan tugas dan fungsi organisasi melalui manajemen modern. Nah, manajemen modern ini menurut transformasi itu ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pengurus besar, pengurus provinsi sampai kepada pengurus kabupaten, cabang dan ranting. Apa? Pertama, bahwa kita harus sadar di era disrupsi ini kita harus melakukan transformasi. Ya. Menurut transformasi, perubahan. Ya. Karena hari ini suka tidak suka kita disajikan dengan akrobatik dinamika perkembangan zaman yang sangat dasar. Kalau kita tidak berubah, kita akan digilas oleh perubahan. Jadi PGRI harus berubah, harus melakukan berbagai transformasi dengan 3 tahapan menurut teori. 3 tahapan transformasi. Ya, yang pertama, sering saya sampaikan di forum-forum bahwa PGRI sekarang sedang melakukan sebuah konsep transformasi penguatan sistem. Konsep penguatan sistem. Jadi transformasi sistemik, Mas. Jadi sistemnya kita kuatkan, mulai dari anggaran dasar, pedoman organisasi, tata tertib, dan seterusnya kita kuatkan. Sehingga apa? Teorinya, kalau sistemnya kuat, harusnya secara manajemen organisasi modern, harusnya organisasi itu berjalan dengan baik. Tetapi tidak cukup dengan kita membangun sistem yang kuat. Yang kedua, kita harus berjibaku untuk menguatkan sistem adalah apa? Kita melakukan transformasi yang kedua, yakni transformasi kultural. Transformasi kultural. Tadi yang pertama transformasi sistem dikuatkan, berikutnya tahap kedua adalah transformasi kultural. Tahan dulu. Ya, oke. Sahabat Titik Aspirasi Guru, biar ini Ibu juga berkesempatan untuk mewarnai wawancara kita ya, diskusi ngoceh kita. Kita ingin lewat dulu nih. Tahan dulu Pak Dudung. Siap. Masih ada satu ya. Masih ada satu biar penasaran. Ada dua. Ya. Oke, saya ingin ke AI. Apa sih Bu dan bagaimana sejarah awalnya ya? Kok bisa bersama-sama di sini dengan PGRI dan dengan Banten dengan juga Bantennya. dan dengan Kabupaten Serang juga ya. Silakan. Ya, seperti yang tadi saya infokan bahwa Education Internasional adalah Teachers Global Union atau organisasi guru atau serikat guru global. Serikat guru global. Nah, jadi kalau kita analogikan ini adalah ibu dari seluruh organisasi guru di seluruh dunia. Ibu dari seluruh organisasi guru di dunia. Nah, di mana PGRI ini menjadi anggota dari Education Internasional sudah sejak lama, sehingga ada program kerjasama ini. Sebagai ibu, tugas ibu adalah bagaimana membimbing anak-anaknya, di sini adalah anggota-anggotanya, supaya menjadi organisasi yang kuat, yang bisa menjadi mitra strategis pemerintah di negaranya masing-masing. Kalau PGRI di Indonesia, mitra strategis. Sehingga dengan adanya PGRI sebagai anggota dari Education Internasional,
Education International punya tanggung jawab moral, Pak. Bagaimana memajukan PGRI sebagai organisasi guru, organisasi profesi guru di Indonesia yang dapat diperhitungkan oleh pemerintah untuk menjadi mitra strategisnya. Dan disinilah diadakan kerjasama, program kerjasama antara PGRI dengan Education International, dan tidak hanya dengan Education International, tapi dengan 4 organisasi guru dari 4 negara. 4 organisasi guru dari 4 negara. Ya, ada Lärarförbundet dari Swedia, UN dari Norwegia, AEU dari Australia, dan JTU dari Jepang. Teman-teman kita inilah yang concern terhadap PGRI dan ingin PGRI lebih maju. 4 negara tadi concern mendukung PGRI di Indonesia untuk maju bersama. Ya, teman-teman ini mendukung melalui dana solidaritas, Pak. Dana solidaritas, ya. Makhluk apa pula ini? Coba diungkap itu. Dana solidaritas adalah teman-teman dari 4 organisasi guru ini mengumpulkan iurannya dan dikumpulkan untuk dibuatkan program di Indonesia bersama PGRI. Jadi yang kita lakukan sekarang, program kerjasama ini adalah hasil dukungan dana iuran teman-teman, Pak, dari organisasi guru dari ini. Organisasi guru Betul. Tadi dikelola oleh Education International. Kedudukannya di mana ini untuk Asia Pasifik ini? Kalau Asia Pasifik, kantor Education International yang juga merupakan rumah gurunya rumah guru di Asia Pasifik. Betul, rumah guru PGRI juga. Itu kami berkantor di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, tetangga kita negara. Iya, dekat, Pak, Kuala Lumpur. Jadi itu sama dengan rumah guru di Indonesia rumah juga, guru ya? di Asia Pasifik. Asia Pasifik ya. Kalau kita tahu di rumah guru nasional ada di Gedung Guru Tanah Abang. Tanah Abang 24. Nomor 24, kantornya Pak Dudung. Tanah Abang 24, Pak Dudung. Ya, Tanah Abang 3. Semayang. Di lantai berapa, Pak Dudung? Saya lantai 4. bertugas di lantai 4 dekat kantornya Mbak Desri. Kita agak samping, berhadapan tapi menyamping dikit. Iya, sahabat guru, kalau ke Tanah Abang, berkunjunglah ke Gedung Guru Indonesia di Tanah Abang nomor 20. Tanah Abang 3 nomor 24. Tanah Abang 3 nomor 24. Ketemu Pak Dudung di Siap. lantai 4. Ketemu Mbak Desi lantai 4. Di juga lantai di lantai yang 4. sama ya. Mudah-mudahan ada. Terima kasih. Sekarang tadi ada riwayat dari AI dan kerjasama 4 negara ya. Nah, dukungan itu berupa apa saja selain tadi iuran dari 4 negara, iuran dari teman-teman negara, teman-teman dari di organisasi guru, Jepang, Australia dan Swedia ya. Digalang, dikelola oleh Education International. Untuk Asia Pasifik kedudukan di Kuala Lumpur, begitu. Untuk kantor Asia Pasifik kita berkedudukan di Kuala Lumpur. Kalau kantor pusat kecil ya, catatan kecil buat kita PGRI. Catatan kecil. Terkait dengan iuran. Kita masih sangat jauh iuran itu dibandingkan negara-negara yang tadi disebutkan. Sangat jauh. Kita hanya 6.000, itu juga dipos-poskan untuk cabang, kabupaten, provinsi sampai ke pengurus besar. Pengurus besar dapat berapa, Pak? Dapat Rp600. 600. Sebentar, sahabat aspirasi guru. Rp600 dapat apa ya, Pak? Ini dengar ini, Pak Dudung menjelaskan. Iuran di Indonesia semua anggota PGRI itu adalah Rp6.000 untuk dibagi-bagi penggunanya untuk operasional, ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi, dan yang disetor ke PB itu berapa? Rp600. Rp600. Gedung guru itu antara lain kontribusi dari ibu dan bapak. Seperti itu kalau betul sekali. Nah, saya ingin menyampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi penggugah dan inspirasi buat kita semua. Asia Tenggara saja, Malaysia ya, kita nggak usah jauh-jauh. Itu 1% dari gaji yang diterima di Malaysia. Iurannya. 1% dari gaji iuran untuk organisasi guru. Nah, guru muda di Malaysia itu rata-rata gajinya 20 sampai 30 juta. 20 kalau diringgitkan ya, Pak? Ya, kalau diringgitkan. Jadi 1% itu kurang lebih 200 ribu. Iuran per bulan. Per bulan di Malaysia. Di Indonesia baru 6.000 itu pun untuk tahapan-tahapan dan seterusnya. Oke, ini sebagai inspirasi ya. Bahkan di Norwegia bisa 5%, Pak. 5%. Australia 5%. Australia 5%. Australia 5% dari gaji. Ya, sehingga ini memudahkan sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya guru-guru dengan
gaji. Kalau di sana ya guru-guru dengan status permanen, dengan guru-guru dengan status kontrak itu pasti akan ada perbedaan perbedaan iuran. Jadi membantu juga yang 1,5% dengan total gaji, yang 1,5% dengan total gaji. Ya. Baik. EI sudah tadi kita ungkap. Kita lanjutkan dulu penjelasan dari Pak Dudung tentang transformasi manajemen organisasi menuju PGRI Kids. Kuat, independen, demokratis, dan sinambung. Mangga. Oke, terima kasih. Jadi saya menyampaikan tadi bahwa tidak cukup transformasi dengan cara kita sistemik atau sistem saja. Nah, yang kedua yang harus dibangun dan dikuatkan di PGRI dari mulai pengurus besar sampai ranting adalah bagaimana kita bertransformasi secara kultural. Secara kultural. Apa maksudnya? Ya. Secara kultural, bagaimana kita membangun budaya PGRI yang hebat berdasarkan anggaran dasar. Kita punya jati diri PGRI, kita punya sifat PGRI. Ini yang harus kita tegak lurus menegakkan anggaran dasar. Kalau ini kita tidak jaga, ini berbahaya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak menyampaikan mungkin sifat PGRI karena waktunya terlalu sempit. Ya. Jadi ada sifat, ada jati diri. Yang pertama unitaristik, independen, kemudian non-partisan. Nah, nggak usah dijelaskan. Ya. Yang kedua, jati diri. Kita itu adalah organisasi profesi. Yang kedua adalah organisasi perjuangan. Yang ketiga adalah organisasi ketenagakerjaan. Ini penting saya sampaikan. Jati diri PGRI ada 3. Organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Nah, yang berikutnya harus kita dorong dalam kultur ini adalah di era disrupsi ini bagaimana kita mendorong pengurus, mendorong anggota untuk apa? Membangun sebuah konsep PGRI yang kuat, independen, demokratis, dan sinambung melalui apa? Melalui kekuatan-kekuatan yang ada pada pengurus dan anggota. Itu tadi kekuatannya ada 4. Bagaimana PGRI dihuni oleh pengurus dan anggota yang memiliki kemampuan trend watching. Membaca tanda-tanda zaman, membaca pikiran-pikiran yang berkembang, membaca dinamika sosial yang terjadi, mampu menghidupi isu sosial. Oke, itu salah satunya. Itu kita mendorong guru untuk mampu melakukan itu. Itu yang akan hidup di era disrupsi. Yang kedua, orang-orang yang mampu akan hidup di era disrupsi melalui transformasi budaya adalah mereka itu adalah mampu bahasa ilmiahnya envisioning, membangun mimpi. Bagaimana guru setelah membaca tanda-tanda pikiran, dia punya mimpi apa yang disesuaikan dengan lingkungan sosial dan identifikasi masalah. Nah, yang kedua. Yang ketiga, bagaimana para guru dilatih, didorong dari konsep trend watching, envisioning, membangun pikiran, paradigma untuk mendorong mimpi dan trend watching itu. Yang keempat ini, budaya yang harus dikembangkan adalah bagaimana guru dilatih merubah mindsetnya untuk mendukung paradigma berpikir. Karena paradigma berpikir itu adalah kolektif, individu adalah mindset. Jadi kalau mindset guru didorong, dibuka dengan grow mindset, tidak fixed mindset, guru-guru kita akan menjadi guru-guru yang selalu siap dengan perubahan apapun. Guru yang selalu siap dengan perubahan apapun. Kuncinya pemerintah di dalam bagaimana menyiapkan sistem pendidikan nasional. 1, siapkan guru kita untuk menghadapi 4 hal ini. Jadi pemerintah PGRI melalui Pak Dudung menyampaikan ada 4 hal. Tapi tahan dulu, saya ingin mengajak Bu Desri lebih jauh. Tadi iuran dari 4 negara dikelola AI. Dalam bentuk apa wujudnya yang berhubungan dengan kerjasama tadi itu? Wujudnya seperti apa sehingga ada di Banten ini? Support education internasional terhadap PGRI, kita mulai dari support funding dalam arti dana bantuan untuk program kerjasama, dan support paling besar adalah support moral ya Pak ya. Salah satu contohnya begini Pak, education internasional itu selalu menjadi mitra strategis teman-teman kita di PBB. Sehingga apabila ada kebijakan global di PBB, ratifikasi,
itu semua selalu melibatkan education internasional. Jadi PGRI berjuang di forum internasional didukung oleh melalui education internasional. Ya. Dan itu sudah pernah terjadi masa-masa lalu. Sudah sering terjadi. Tonggak yang paling kalau yang bersejarah di Indonesia adalah ketika PGRI saat itu sedang berjuang terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen. Education Internasional menyurati saat itu Presiden SBY untuk segera ditandatanganinya Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan itu kekuatan besar, Pak, karena itu kekuatan internasional. Kekuatan internasional mampu mempengaruhi penguasa yang waktu itu Bapak Presiden Yudhoyono berkenan mengesahkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sampai sekarang dinikmati sertifikasi salah satunya. Dan penting, perjuangan ini siapa? Lokomotifnya, leadernya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu paling penting, Mas. Lokomotifnya adalah PGRI. Lanjut Ibu Desi. Ya, dan tidak hanya education internasional yang memberikan support sebenarnya, Pak. PGRI itu juga memberikan support besar terhadap education internasional dan perjuangan guru di tingkat global. Contohnya nanti dalam bulan Oktober kami ada regional di Conference Asia Pasifik itu di Kamboja, tepatnya di Siem Reap. Nanti Profesor Unifah Rosyidi, Ibu Ketum, itu akan hadir di sana, diundang di sana, dan beliau akan menyampaikan resolusi dari Indonesia untuk bidang pendidikan. Apa yang akan kita kampanyekan, apa yang akan kita advokasi di tingkat internasional dari Indonesia. Tentu saja resolusi ini kan dibawa oleh Ibu Ketua Umum berdasarkan suara-suara dari teman-teman guru di seluruh Indonesia. Sahabat aspirasi guru TV PGRI Kabupaten Serang, kita tidak sendirian. Kita berjuang secara organisasi, secara elegan, jangan khawatir. Lanjut Bu Desri. Ya. Jadi hubungan antara education internasional dengan PGRI itu harmonis sekali, Pak. Harmonis dalam arti kita saling mendukung dalam bentuk perjuangan, baik perjuangan dari sisi materi maupun dari sisi tanggung jawab moral. Nah, inilah yang sampai saat ini dari tahun 1999 sampai hari ini kita di Banten, program kerjasama antara PGRI dan Education Internasional beserta 4 negara organisasi guru dalam konsorsium ini masih terus berjalan. Jadi LBG ini salah satu program dari hasil urun dan model yang disiapkan oleh Norwegia. Ya, betul. Jadi model dikembangkan di Norwegia. TLC dulu, Teacher Learning Circle. Sejak tahun tadi 9. Kalau dari tahun 1999 program kerjasamanya. Nah, tiap tahun biasanya atau tiap 3 tahun itu program itu akan berkembang. Ada inovasi. Selalu berinovasi. Dan PGRI itu selalu yang yang siap mengajukan ke Education Internasional saat ini PGRI butuhnya apa. Dan itu ketika ada pengajuan dari PGRI, nah nanti teman-teman dari organisasi guru ini akan mulai kami punya apa yang bisa dikembangkan di PGRI, mungkin kita bisa transfer knowledge. Nah, disitulah transfer knowledge antara teman-teman PGRI dengan negara-negara lain. Bahkan Pak, apa yang dikembangkan PGRI dari program ini itu sudah ditransfer secara knowledge itu ke teman-teman di Afrika, di Asia Selatan. Salah satu best practice segala macam ya. Itu di-share kepada teman-teman kita dan menjadi model. Makanya tiap tahun itu Ibu Ketum Bu Unifah itu diundang oleh Norway untuk mempresentasikan tentang perkembangan LBG, Lingkar Belajar Guru, itu di Norwegia yang dihadiri oleh banyak negara untuk dijadikan model LBG Jadi kita. Setiap tahun Ibu Ketua Umum PGRI Indonesia diundang di forum internasional bertempat di Norway yang dihadiri oleh beberapa negara di dunia, bicara tentang best practice, keberhasilan Lingkar Belajar melalui Guru, strategi Lingkar Belajar Guru dan program-program kerjasama PGRI dengan dunia internasional. Jadi transfer knowledge inilah salah satu juga kekuatan education internasional bersama. Berarti dalam hal ini PGRI punya tempat tersendiri di panggung dunia. Iya Pak, penting sekali posisi PGRI itu di
education internasional Asia Pasifik bahkan di level globalnya itu sangat penting. Bahkan Ibu Uni sudah beberapa kali terpilih menjadi komisi, kayak seperti komisioner ya Pak ya, Komisioner. itu untuk jadi kayak pengurus education internasional di level Asia Pasifik. Level Asia Pasifik. Jadi pengurus Asia Pasifiknya lah Pak, gitu. Pengurus Asia Pasifik. Yang mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Baik, nanti akan lanjut lagi ke Bu Desri lebih rinci lagi dengan apa yang terjadi di sini. Lalu harapannya apa? Selanjutnya bagaimana imbas dari kegiatan ini yang diharapkan? Kita akan kembali sahabat aspirasi guru melanjutkan obrolan penjelasan dari Pak Dudung tentang harapan kepada pemerintah ya. Tentang bagaimana membangun kultur di era transformasi sekarang ini. Oke. Ya. Jadi begini, Abah Pro dan sahabat TV Aspirasi Guru, kenapa saya menyampaikan ini? Penting pemerintah di dalam menyusun sebuah kebijakan tidak hanya kebijakan berkualitas, tapi PGRI mendorong bahwa kebijakan itu harus apa? Yang pertama, tandanya harus memuliakan guru. Berpihak ya Pak. Harus memuliakan guru. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Ya. Yang kedua, harus memartabatkan guru. Memartabatkan guru. Yang ketiga, harus melindungi guru. Melindungi guru. Yang keempat, mensejahterakan guru. Mensejahterakan. Nah, Abah Pro, ini penting kami suarakan bahwa di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sekarang di era disrupsi ini, kalau 3 hal, 4 hal tadi yang saya sebutkan tidak didorong oleh pemerintah dan oleh semua komponen bangsa, saya pikir bangsa ini sampai kapanpun tidak akan pernah maju. Bangsa manapun, peradaban manapun, ketika ingin maju, muliakan para guru, martabatkan para guru, lindungi para guru, dan sejahterakan para guru. Sejahterakan para guru. Sejahterakan para guru. Pertanyaan Abah itu, apakah memang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah? Ya. Enggak di sekitar Pemerintah sudah berupaya dan berikhtiar untuk menuju ke arah sana. Tapi masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia terkait dengan bagaimana melakukan 4 hal itu. Karena di bangsa kita masih terjadi kastanisasi guru. Kastanisasi guru, apa pula ini? Tahan Pak Dudung, saya jadi terenyuh nih Abah nih. Nanti ya, tenang sahabat, aspirasi guru kita akan menuntaskan obrolan dengan Mbak Desri ini mumpung ada di sini, karena sebentar lagi beliau nggak akan di Banten. Pak mau lanjut kemana? Ke Raja Ampat. Ketemu Ampat, dengan Papua, teman-teman guru di Papua Barat. Alhamdulillah. Jadi keliling terus nih kerjanya Mbak Untuk Desri. tahun ini ke 13 provinsi, alhamdulillah. 13 provinsi. Mau dong jadi Bu Desri. Baik. Amin. Yang terjadi di Provinsi Banten ini kan kolaborasinya antara AI, kemudian PGRI, kemudian pengurus PGRI Provinsi Banten. Apa yang sedang terjadi di sini dengan tajuk workshop program mandatori PGRI dan lingkar belajar guru? Selama beberapa hari ini PGRI berserta PGRI Banten beserta PBPGRI dan Education Internasional kita melaksanakan workshop lingkar belajar guru. Workshop lingkar belajar guru. Ini adalah salah satu program prioritas yang menjadi program mandatorinya PBPGRI lingkar belajar guru, di mana PBPGRI ingin memperkuat basis anggota di akar rumput. Ini sebagai salah satu bentuk pelayanan PGRI terhadap anggotanya. Karena diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kita bisa mendapatkan aspirasi dari teman-teman di akar rumput untuk pengurus-pengurus baik di tingkat cabang, di kabupaten, di provinsi, bahkan PBPGRI itu bisa berjuang berdasarkan kebutuhan dari teman-teman di akar rumput. Sebenarnya apa ini lingkar belajar guru itu sebenarnya strategi atau apa? Lingkar belajar guru ini adalah program Bapak. Jadi ini forum diskusi. Forum diskusi. Jadi menciptakan learning community untuk teman-teman anggota PGRI, teman-teman guru di akar rumput, yaitu di cabang dan ranting. Lalu apakah ada batasan tema atau isu Tidak. yang dikembangkan? Apakah menuju ke apa tadi kids tadi? Kids yang pasti. Memang menuju ke kids. Ya. Jadi kalau saat ini juga PBPGRI sudah mengeses bahwa banyak sekali seperti Pak Dudung bilang PR yang harus dijalankan dan harus diadvokasi. Ya. Advokasi ini tidak hanya di levelnya Pak Dudung,
advokasi ini bisa dari kabupaten, karena permasalahan akar paling banyak itu karena yang punya anggota itu kan kebanyakan di cabang dan kabupaten. Nah, advokasi itu bisa dilakukan oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh Pak Dudung. Salah satunya melalui lingkar belajar guru. Dalam lingkar belajar guru, forum diskusi di mana teman-teman anggota di akar rumput mengidentifikasikan masalah-masalah yang teman-teman hadapi setiap hari dalam keprofesian mereka, dalam kesejahteraan mereka, juga organisasi, bagaimana memperkuat organisasi, dan kekuatannya adalah direkomendasi, Pak. Jadi dari forum diskusi itu output yang paling diandalkan adalah rekomendasi ditujukan kepada siapapun stakeholder. Betul. Jadi rekomendasi ini kekuatan di mana teman-teman itu bisa bisa menentukan kita mau bagaimana. Ini berdasarkan kebutuhan dari teman-teman. Jadi rekomendasi ini bukan rekomendasi dari mana, tapi rekomendasi dari masalah teman-teman dan kebutuhan teman-teman di akar rumput. Merdeka, ya, tanpa secara demokratis, demokratis, menyuarakan aspirasi. Betul. Inilah TV Aspirasi Guru mewadahi. Nah, salah satunya. Sahabat aspirasi guru dimanapun Anda berada di seluruh dunia, mari kita dukung program ini. Semoga TV Aspirasi juga bisa nanti ya Pak ya, menjembatani rekomendasi teman-teman dan memviralkan. Ya. Terima kasih. LBG ini. Baik, sebagai bagian akhir dari ini, Pak Dudung akan menuntaskan tadi yang tertunda, Pak. Ya. Mangga, Pak. Itulah transformasi kultural yang dibangun untuk mengembangkan guru-guru yang hebat, menyiapkan guru-guru yang hebat. Nah, tadi saya sempat menyampaikan kastanisasi supaya tidak bias. Kastanisasi guru artinya begini, di Republik ini ada kategorisasi guru. Ya. Ada guru PNS, ada guru swasta, ada guru honorer, ada guru P3K, ada guru honor mundri. Ada guru K2. Tugas dan fungsinya sama. Mendidik, mengajar, mengembangkan, melatih, membiasakan, mengevaluasi dan seterusnya. Tetapi gajinya berbeda-beda. Bahkan yang paling sedih, di Republik ini masih ada guru-guru yang digaji 200 sampai 500 ribu. Bagaimana bicara mutu kalau persoalan ini gajinya seperti ini? Nah, yang harus kita dorong hari ini adalah bagaimana pemerintah segera menuntaskan hal ini. Dengan didorong di 2022 sampai 2023 akan menuntaskan guru P3K. Dan tidak ada lagi guru honor katanya. Sepakat tidak ada lagi guru honor, tapi di 2023 Desember itu kurang lebih guru akan pensiun, kurang lebih kita hitung 100 sampai 150 ribu. Di 2024 bagaimana kalau tidak ada rekrutmen lagi? Nah, kita ingin siapkan dari sekarang, jangan dulu bicara regulasi itu. Jadi itu. Jadi kan ini program darurat atau bagaimana? Ya, harusnya saya katakan di Komisi 10 hari ini PGRI menyampaikan darurat kekurangan guru. Sehingga cara-cara penerimaan guru pun tidak harus ideal. Selesaikan dulu persoalan ini, baru bicara hari ini dan masa depan. Dan yang paling penting ini masih di transformasi kultural. Tata kelola guru yang harus disiapkan oleh pemerintah harus menyiapkan yang namanya peta jalan tata kelola guru Indonesia. Panjang sekali. Kalau mau bercerita ini makin panjang dan makin panjang. Dan PGRI harus dilibatkan ya Pak. Ke lantai 4. Silahkan kami tunggu. Untuk mengurai apa tadi itu hal-hal yang belum sempat kita obrolkan hari ini. Terima kasih Bapak Dudung, dan sekarang saya minta Bu Desri menyampaikan bagian akhir. Setelah ini apa yang diharapkan dari mereka yang kalau saya melihat ini sebagai training of trainer gitu ya. Betul. Baik, silahkan. Harapannya apa? Dalam setiap kegiatan kami Pak, itu diharapkan makanya ada kids tadi artinya sinambung. Jadi ada keberlanjutan. Karena tugas education internasional kita hanya memfasilitasi. Kita kembalikan lagi ke PGRI, untuk saat ini PGRI Banten bagaimana menindaklanjuti program atau workshop ini yang sudah dilaksanakan. Dan outcome-nya itu adalah kita ingin PGRI Banten, terutama karena kita hadir di sini, itu lebih kuat dan bisa menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Banten. Karena pasti juga banyak PR di sini, dan seperti Pak Dudung bilang, jadi teman-teman di sinilah yang bisa memperjuangkan teman-teman guru di Provinsi Banten. Luar biasa.
Sahabat aspirasi guru, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan obrolan tadi menginspirasi dan menguatkan komitmen kita. Organisasi PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Dudung atas kesempatan Terima kasih. ngobrol dengan Abah. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Abah. wabarakatuh. Sampai jumpa pada segmen berikutnya dalam Ngobrol Cerdas dengan Hati bersama Abang Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.